Selamat siang. Ini sistem tanam padi petani jadul dengan olah tanam sebagai tanpa olah lahan dan dengan langsung kita langsung kita tabur benih. Dan sebagai perbandingan, di sampingnya ini yang dulu mereka nyemai terus pindah tanam, ini kita bareng-bareng, mereka nyemai, kita juga nyemai, tapi langsung jajar sepur. Nah, ini juga tanamnya juga bareng sama sampingnya yang tadi itu. Ini cuma bibitnya dia lebih tua, kondisinya seperti ini. Jadi keuntungan dari langsung semai jajar sepur, ini mereka yang pindah tanam dia belum keluar anaan, yang jajar sepur sudah mulai rimbun ini di umur 43 hari. Ya, dan kita punya keuntungan tidak mengeluarkan biaya tanam dan kita juga tidak mengeluarkan biaya olah lahan. Ini memang kondisi sawah lokasi memang jajarnya itu posisinya sempit tapi memanjang. Ya, ini. Terus yang itu di sebelahnya itu memanjang juga, itu diuji coba jajar kereta tapi dengan olah lahan dan juga dipindah tanam. Itu di sana nanti kita saksikan sambil jalan. Kita coba lihat kondisi tanaman sampai di sebelah sana. Ini di ujung sana. Ini ada yang sudah mulai keluar malai, itu singgang. Jadi sisa tanaman yang dulu karena tanpa olah lahan, jadi yang singgangnya itu sudah mulai keluar malai. Nah, ini ada dari anggota petani jadul yang meneliti, melihat rumpun padi keluar anaan itu sudah maksimal atau belum, dilihat kondisinya. Dan itu juga anggota petani jadul kepanasan arepe melek kates tapi kates sesek enom. Ya, alhamdulillah kalau masalah irigasi di sini cukup bisa diatur. Bahkan kalau kekurangan air menggunakan tenaga pompa. Seperti yang Anda lihat, ini baceman untuk pengendali burung sudah dipersiapkan mulai dini. Jadi sebelum dia keluar malai itu sudah disiapkan untuk pengacau burung. Karena di sini juga termasuk endemik burung. Dan ini juga memang beberapa ini juga sudah dibuat. Nah, ini kan Anda lihat kalau kita buat jalur jajar kereta atau lajur padi, itu kita ikuti sesuai arah angin terbanyak. Jadi nanti kalau waktu dia keluar malai, dia tidak roboh, angin bisa mendapatkan jalan. Seperti Anda lihat arah angin saat ini yang cukup seperti ini, dan padi masih waktu terus produksi anaan dan daun juga masih belum lebar. Tapi ini pengendali burung sudah dipasang. Jadi kita bisa memantau nanti setelah keluar malai itu burung
bisa menyambar atau tidak. Tapi sudah pengalaman dari teman-teman kita di petani jadul itu dengan kondisi seperti ini, dengan sistem pengendali burung ini sudah bisa maksimal, sudah bisa dirasakan. Jadi irigasi di sini juga walaupun tidak terbangun rapi, tapi juga cukup untuk budidaya. Jadi sebetulnya ini padi ini sudah fase mulai bunting sebetulnya. Kalau Anda lihat ada yang sudah mulai keluar male itu karena di sini tanpa olah lahan, jadi yang sisa tanaman yang dulu itu sudah mulai keluar male dulu. Ini posisi pengendali burung. Di sana juga ada. Jadi Anda bisa lihat posisi ini kita harus biasa. Bersihnya rumput nanti kita pakai gosrok. Ini pakai gosrok. Jadi tidak harus kita bajak itu, karena kita bajak itu rumput biar bersih itu tidak perlu. Jadi kita gosrok, pakai gosrok rumput juga bisa bersih kalau kita sudah bisa optimal. Cuma kalau pakai sistem ini kita gosroknya minimal 3 kali. Nah, ini untuk kondisi yang itu tanaman singgang kalau di sini dikatakan. Jadi yang singgangnya sisa-sisa yang tidak kena gosrok itu sudah keluar male, yang kena gosrok sudah bersih. Terus ini sudah dulu diolah lahan, terus mau dibuat uji coba dengan olah lahan, tapi sebelum ditanami ternyata kebanjiran, terus sampah-sampah dari tetangga juga ikut. Ini kalau yang di sana itu yang sudah tertanami, sudah olah lahan, juga sudah ditanami jajar kereta, jajar sepur. Nah, di sini nanti pembandingnya ini ada yang 1 petak itu tidak ada sekat. Ini sebagai pembanding yang pindah tanam dan yang jajar sepur. Ya. Ini sebagian tepi dibuatkan parit untuk pengendalian air, sudah dipersiapkan. Sebagai perbandingan di kanan kirinya ini sudah penyemaian bareng. Ini kalau ini sudah mulai hidup, mau keluar anakan, yang di sampingnya ini dia menggunakan pindah tanam dan dia masih menggunakan pupuk kimia. Kalau kita petani jadul memang tidak mengenal pupuk kimia, jadi kita apa adanya potensi yang ada di wilayah kita manfaatkan. Hewan-hewan ternak kita semua memberikan pupuk yang istimewa dan juga tidak sintetis, dan pasti asli pupuk itu, bukannya pupuk palsu. Apapun makanan mereka itu pasti mengeluarkan pupuk asli, tidak sintetis, dan sangat bagus untuk tanaman kita. Nah, perlu Anda lihat ini jajar sepur yang dipindah tanam, tapi sudah beberapa hari, sekitar 3 hari. Ini pindah tanam, setelah pindah tanam terkena banjir. Jadi hasilnya seperti ini untuk jajar sepur yang pindah tanam. Kita lihat irigasi di sini mencukupi
untuk saluran pembuangan juga cukup. Ini kondisi yang pindah tanam, jadi Anda bisa melihat untuk perbandingan, karena kalau ini memang disengaja penyemaian agak mundur, jadi setelah dibajak memang baru disemai. Ini yang jajar sepur yang pindah tanam baru umur 3 hari, tapi karena penyemaian itu langsung di lahan kita tebar rata, terus pindah tanam langsung, jadi tidak, bibitnya juga masih muda, jadi tidak terlalu stres sebetulnya. Tapi yang sebagian memang terkendala karena posisi curah hujan yang terlalu tinggi, jadi kebanjiran. Ya, cukup sekian perjumpaan kita dari Salam Tani Bumi Makmur Nusantaraku, dari saya, petani jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.